Bapak ini dulu aja jelasin ke saya. Saya prolog dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya CJP Angkatan 8 yang bernama Fahmi Manjiri, dan hari ini saya bersama dengan ibu pimpinan saya di SMK Negeri 2, yaitu Ibu Dr. Anda Nurmi Astuti MM. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini beliau sudah menyediakan waktunya, meluangkan waktunya kepada saya. Langsung saja, Ibu gimana kabarnya, Bu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, senang kabarnya baik. Baik, Bu, begini, berkenan dengan tugas saya di CJP di modul 3.1.8 berkenaan tentang pengambilan pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan. Kaitannya itu yang ingin saya jelaskan di sini, Bu, ada namanya paradigma ketika kita mengambil keputusan yang saya pahami dari modul tersebut. Apa ya, Bu ya? Ada 4 paradigma yang disebutkan. Ada 2 apa yang disebutkan dilema etika dan rujukan moral, Bu. Nah, yang maksud dengan dilema etika itu adalah ketika hal benar dihadapkan dengan hal yang benar. Iya. Kemudian rujukan moral ketika hal yang benar melawan hal yang salah. Iya. Nah, dilema etika itu ada 4 paradigma, Bu. Yang pertama individual lawan kelompok. Iya. Kemudian yang kedua itu namanya rasa keadilan lawan rasa kasihan. Kemudian yang ketiga kebenaran lawan kesetiaan, dan yang terakhir jangka pendek lawan jangka panjang. Nah, ketika kita berhadapan dengan hal ini, kita akan bisa mendapati bagaimana cara mengambil keputusan, Bu. Nah, dalam mengambil keputusan itu kita harus memahami 3 unsur, Bu, yang saya pahami dulu itu. Yang pertama adalah kita harus melihat nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, kita harus berpusat kepada peserta didik. Kemudian ketiga adalah bertanggung jawab. Ini 3 unsur dalam berpikir kita untuk mengambil keputusan. Nah, ketika ingin mengambil keputusan, kita harus memahami resolusi pengambilan keputusan itu. Itu ada 3 macam, Bu. Yang pertama yaitu end-based thinking, cara berpikir kita mengambil kebaikan umumnya atau kebaikan secara bersama-sama, secara mayoritas. Kemudian yang kedua namanya rule-based thinking, jadi cara berpikir kita dan mengambil keputusan kita mengikuti aturan. Dan yang ketiga namanya cara berpikir kita kepada yang terakhir itu apa itu ya? Sebentar, Bu, saya agak lupa. Care based thinking. Jadi kita mengambil keputusan berdasarkan kepada rasa empati dan rasa peduli pada seseorang. Nah, kaitannya dengan itu, kita harus bisa mengenali 9 langkah baru kita bisa keputusan. Nah, kaitannya dengan itu, Bu, saya ingin bertanya, tantangan apa yang paling besar Ibu dalam mengambil keputusan? Keputusan ini yang dilema etika dulu ya? Iya, Bu. Berarti ya? Tantangan saya dalam mengambil keputusan ketika dilema etika, misalnya benar melawan benar, tantangannya adalah ketika benar melawan benar, sebenarnya yang satu benar tetapi tidak sesuai aturan gitu kan. Nah, maka kita sebagai pemimpin juga harus arahnya kita luruskan kita harus sesuai aturan. Meskipun mungkin secara batin kita kadang kita ada rasa kasihan dan lain sebagainya, tetapi kan kita harus melihat bahwa
kita harus mengarahkan bahwa yang benar dan yang lurus, yang sesuai aturan itu adalah yang kita harus ambil gitu. Karena sebenarnya tadi lawan benar, tapi benarnya tujuannya untuk apa dulu gitu kan. Jadi kita utamakan ketika kita mengambil keputusan, kita arahnya selalu berpijak kepada aturan yang ada. Seperti itu Pak. Kemudian ada tantangannya ya. Iya. Tantangannya kadang kita juga sebenarnya ada rasa nggak tega, tapi kan kita tetap harus sesuai aturan. Yang kedua, selain itu tantangan nggak tega, kemudian juga kita sebagai pemimpin tidak bisa memuaskan semua orang. Nggak apa-apa, yang penting kita ngikutin aturan, tapi tetap manusiawi kan. Kalau sesuai aturan pasti bagus gitu sih Pak. Misalnya Bu, bisa diberikan salah satu contoh, misalnya dalam hal apa gitu, nanti kita bisa identifikasikan, oh ternyata ini dilema etika gitu. Misalnya contohnya apa Bu? Oke, misalnya yang dengan siswa dulu ya. Yang dengan siswa misalnya kita sedang melaksanakan ulangan atau ujian akhir. Nah, anak itu punya cita-cita supaya lulus, nilainya bagus. Kalau nilainya bagus kan arahnya nanti supaya dia bisa masuk perguruan tinggi atau bisa bekerja dengan baik. Tetapi dia lupa diri kalau dia melakukan hal yang tidak baik. Dia sih niatnya benar baik supaya nilainya bagus, tetapi dia karena mungkin gurunya lengah atau memang sebenarnya gurunya nggak lengah, tapi dia berusaha mencuri dengan cara, kalau menurut saya mencuri ya, dengan cara dia menyontek. Niatnya kan baik kan itu, menyontek supaya apa? Nilai saya baik. Nah, tapi kita harus sesuai aturan. Apapun yang terjadi, kalau mau nilainya baik, kita beri arahan bahwa ya kita harus berusaha semaksimal mungkin dengan berusaha, dengan belajar, dengan mendalami materi di hari-hari sebelumnya, bukan hari ini. Nah, karena kalau dibiarkan memang sih nanti nilainya jadi bagus ya, tetapi nanti berarti itu sebenarnya kita sedang, kalau kita biarkan berarti sedang membiarkan dia nanti ketika dia bekerja, nanti dia akan cuman sedikit ini, jadi kayak asalnya korupsi lah ke sana arahnya. Misalnya dari mulai korupsi hal-hal yang lain, misalnya barang-barang yang ada di kantor atau di mana, atau misalnya bahkan uang. Seperti itu, artinya akhirnya nanti kan akan merugikan baik diri sendiri, orang lain, bahkan lembaga. Seperti itu sih. Berarti siswa tersebut bisa dikatakan sebenarnya anak itu pintar, anaknya pintar itu Bu ya. Cuma mungkin ada hal di satu materi tertentu yang anak itu nggak bisa, lalu dia melakukan yang cara nyontek Bu ya. Sebenarnya anaknya baik Bu ya. Iya. Berarti tapi nggak boleh tetap gitu. Karena itu kesalahan tetap Ibu tegur Bu ya. Iya, karena nanti dia dampaknya bukan sekarang, dampaknya nanti dia akan menjadi orang jahat. Dimulai dari hal-hal yang kecil seperti itu sih Pak. Itu kalau untuk siswa ya. Ini dengan kaitan siswa Ibu, kaitan dengan misalnya dengan rekan-rekan guru. Kalau dengan rekan-rekan guru sih kadang-kadang begini ya, dia kan sebenarnya misalnya dia harusnya mengajar, tetapi dia ada sih contohnya ya, tetapi di rumah istrinya sakit, kemudian mengajarnya tidak dikerjakan, contohnya Pak Sabar ya, mengajarnya tidak malah nggak masuk tapi ngurusin istrinya. Padahal kan ya sebenarnya dia nggak salah, dia sayang sama istri, tapi kan tugas pokok fungsinya adalah sebagai pengajar dan ada kewajiban dari anak-anak yang harus kita penuhi. Artinya sebenarnya dia nggak salah total, tapi memanajemennya kalau menurut saya seperti ini. Gimana cara memanajemennya, kan bisa ketika di rumah
karena dia sakitnya kan cukup lama ya, memang kayak seumur hidup gitu. Jadi ya harusnya datangkan orang yang bisa ngurusin istrinya atau penuhi dengan orang lain yang tidak bisa kita kerjakan. Artinya kan sebenarnya tidak bisa kita kerjakan tapi bisa dikerjakan oleh orang lain. Nah kemudian apa namanya, dia itu kewajibannya adalah sebagai seorang pegawai negeri yang mana harus melaksanakan kewajiban mengajar, karena hak-hak anak itu harus terpenuhi untuk mencerdaskan anak bangsa. Jadi artinya, jadi akhirnya kan kalau yang kata saya bilang menerima gaji tetapi tidak mengerjakan pekerjaan dengan baik, nah itu juga tidak baik. Akhirnya secara psikologis pasti dia akan tidak tenang batinnya gitu, tapi dia nggak tahu, dia mungkin tidak bisa memilih dan memilah mana yang skala prioritas. Jadi kita tetap harus kita harus berikan informasi pelan-pelan, harus kita arahkan. Kemudian juga pada akhirnya nanti toh sebenarnya akan kena di diri sendiri, dari mulai daftar hak, kehadiran dan lain sebagainya. Itu udah langsung otomatis. Kalau untuk aturan dari PKD itu tidak bisa ditawar-menawar. Tapi kalau dengan sebenarnya kita juga memberikan keputusan itu kan udah dengan hati ya. Artinya sebenarnya kalau mau memahami dan mengerti, intinya kan kita sebenarnya mau membantu Pak Sabar supaya tidak terkena sanksi juga pada aturan dari BKD berkaitan dengan kehadiran. Yang kedua juga ayo dong kewajibannya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Gitu sih. Itu kan berkaitan dengan yang di atas istilahnya. Gitu ya Pak. Dengan hal tersebut, dengan kasus tersebut, bagaimana rencana kedepannya itu dalam mengambil keputusan, artinya agar tidak terjadi lagi seperti itu? Oke, dua-duanya ya. Nah, kalau untuk siswa kan sebenarnya si guru tersebut harus lebih disiplin dalam mengawasi anak-anak, ya kan? Artinya diperketat. Nah, yang kedua, kalau untuk Pak Sabar itu kan komplek ya. Sebenarnya dari segi misalnya, ayo masuk, kan sekarang dia udah masuk ya. Tetapi kan masih karena mungkin banyak hal yang membebani dirinya, ini kan sebenarnya urusan yang lain lagi. Dia ada gangguan psikologis kan. Satu, karena merasa nggak tenang, kewajibannya tidak dikerjakan dengan baik, akhirnya mengganggu diri sendiri secara psikologis. Ya pelan-pelan, kita nggak bisa keras, memang menegurnya pelan-pelan dan menyadarkan seiring berjalannya waktu gitu. Memang kita semua sudah dilakukan, bahkan sudah memanggil, kemudian datang ke rumahnya, kemudian kita juga kerjasama dengan Sudin, bahkan terakhir waktu itu kita mau kerjasama dengan dinas kan untuk keputusan yang terbaik gitu. Disuruh cuti dini kan nggak mau memang waktu itu, tetapi akhirnya kan sekarang udah mulai mau datang. Itu aja, pelan-pelan aja. Jadi semua hal ini baik siswa dan murid sudah mulai ada perubahan ya Bu ya? Sudah. Ya. Dari wawancara ini bisa saya dapatkan ternyata Ibu mengalami dalam mengambil keputusan terhadap siswa dan guru, yaitu tantangan dilema etika, karena memang kedua halnya sama-sama benar, tapi memang harus mengikuti aturan Ibu ya. Iya. Nah, dari situ saya bisa katakan dari 3 hal pengambil keputusan, yaitu bisa saja Ibu berpikirnya empathy care atau care based thinking dan rule based thinking. Baik Bu, dalam hal ini mungkin saya nggak panjang lebar,
karena hanya beberapa poin saja. Iya. Yang pertama adalah saya bisa mendapati bahwa ibu memang menghadapi tantangan dilema etika, baik terhadap siswa maupun terhadap guru. Iya. Seperti itu, di tempat ibu pimpin. Iya. Baik, itu saja Bu mungkin wawancaranya. Jadi nanti hal-hal yang berikutnya itu 9 langkah, tapi dari hal itu ini Bu terakhir Bu, saya ada ketinggalan Bu. Iya. Ada namanya investigasi opsi trilema. Dari 2 hal keputusan tersebut atau yang tadi Ibu ambil keputusan, mungkin ada keputusan lain yang tak terpikirkan. Yang trilema ya. Iya. Oke. Tak terpikirkan tapi tak terduga lah. Berpikir kreatif gitu. Ibu tiba-tiba, oh kenapa harus nggak begini begitu. Oh, itu sih sebenarnya bukan ini sebab akibat aja sih. Maksudnya sebab akibat yang ketiga terakhir adalah ketika siswa itu tidak memenuhi aturan, ya akhirnya dia bisa jadi dia tidak naik kelas atau tidak lulus ya. Itu kan orang nggak menyangka, nggak menduga, karena itu sebenarnya dia perbuatan kriminal sih harusnya. Yang kedua, kalau untuk guru ada sebab akibatnya. Kalau itu dilanjutkan, karena itu kan harus ada surat sakit, harus ada surat izin segala macam. Satu, memang TKD dipotong. Yang kedua, lama-lama itu kan ada aturannya, berapa lama dia tidak masuk. Itu kan misalnya selama berapa bulan itu ada di BKD ada aturannya. Nanti terakhirnya kalau kemarin diteruskan tidak pernah masuknya, bisa secara tidak hormat dikeluarkan sebagai PNS secara tidak hormat, karena sebenarnya kemarin itu udah puncak. Terakhir kita udah mau lapor ke PTK Dinas Pendidikan. Kalau PTK Sudin sudah ditangani, sudah dipanggil beberapa kali. Selain melalui proses dari mulai kita datang ke rumah itu sampai berkali-kali dengan Kasubag TU, kemudian ke Sudin juga berkali-kali kita udah panggil, kemudian udah ada surat tektokannya, ada buktinya, kemudian tinggal terakhir kemarin di finalnya udah langsung ke dinas, tapi akhirnya masuk terus. Jadi artinya dia nggak tahu kalau itu terakhirnya opsi trilema, maksudnya dilematis ya. Akhirnya dia nggak tahu kalau itu akibatnya begitu luar biasanya. Satu, nggak dapet TKD, yang kedua tunjangan itu bisa 3 bulan tidak mendapatkan, bahkan bisa ada tahunannya juga tidak mendapatkan, bahkan diberhentikan dengan tidak hormat. Seperti itu sih akibat terakhir terburuknya ya. Yang terakhir Bu pertanyaannya. Iya. Sekarang kita akan coba melihat dari konsep pengambilan dan pengujian keputusan Bu. Iya. Dari 2 hal tadi, siswa dan guru tersebut, kita kan bisa melihat hal nilai-nilai yang bertentangan sama-sama kuat di etikanya Bu ya. Iya. Kemudian kaitannya dengan siapa yang terlibat dalam situasi. Nanti saya jelaskan dulu. Iya, jelaskan dulu. Baik ya, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Afandi Muhajirin, CGP Angkatan 8, dan saya alhamdulillah dapat kesempatan dan kerelaan Bapak untuk bisa saya wawancari. Saya bersama dengan Bapak Kepala Sekolah SMK 27 dengan Bapak Prihatin Gendra Priyadi, atau biasa saya diundang dengan Pak Gendra. Baik Pak. Gimana Pak kabarnya Pak? Ya, puji syukur saya sehat dan baik-baik saja Pak. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan selalu sehat Pak ya. Amin. Bisa Bapak juga ya. memimpin SMK 27. Amin. Baik Pak, begini Pak, sebagaimana tugas saya, yang ingin saya tanyakan, apa sih sebelum saya tanyakan masalah itu Pak, ini terkaitannya dengan dilema etika dan bujukan moral. Dilema etika dan bujukan moral ya. Ya, mudah-mudahan Bapak masih. Ya, itu berarti kalau ada permasalahan ya, bermasalahan berkaitan dengan
Gak apa-apa kan, saya ngambil kamu Iya, sebentar. Pak, nggak apa-apa. Ya. Nah, gimana Pak? Jadi Pak Fendi, apa yang bisa dibantu? dari dilema etika itu dengan bujukan moral, kalau dilema etika itu adalah ketika kita hal-hal yang benar melawan dengan hal yang benar, sama-sama Ya. kuat gitu. Sedangkan bujukan moral adalah hal-hal yang tidak benar, yang benar melawan yang tidak benar gitu Pak, yang salah gitu ya. Iya. Sedangkan dilematika itu adalah kaitannya dengan dengan empat paradigma Pak gitu. Iya. Jadi yang pertama adalah individual lawan kelompok, kemudian rasa keadilan melawan rasa kasihan, Iya. dan yang ketiga adalah kebenaran lawan kesetiaan, Iya. dan yang keempat adalah jangka pendek lawan jangka panjang. Ini adalah paradigma dalam melihat suatu permasalahan yang kita hadapi. Nah, begini Pak pertanyaannya Pak, kira-kira selama Bapak memimpin di SMK 27, hal-hal apa atau tantangan apa Bapak dalam menghadapi kasus itu untuk mengambil keputusan? Yang mana dulu nih? Mau yang dilema etika dulu atau yang bujukan moral? Yang sekiranya tertantang buat Bapak hal seperti itu Pak. Kalau ya baik dilema etika, baik bujukan moral gitu. Ya begini, dilema etika dari kalimatnya sudah menunjukkan dilema. Tapi etika berarti kan ini sesuatu yang benar dengan benar, yang dua-duanya benar, yang sulit untuk dihindari, gitu ya. Nah, menurut saya ketika kita menemukan permasalahan begitu, maka yang menjadi salah satu titik pijakan kita adalah tentang keberlanjutan efek dari permasalahan tersebut. Nah, jangka panjangnya akan seperti apa, jangka pendeknya nanti akan seperti apa. Nah, itu yang menjadi pertimbangan. Salah satu misalnya begini. Kita punya siswa, dalam beberapa bulan lagi atau dalam beberapa minggu lagi dia akan lulus sekolah, gitu ya. Tapi ternyata di luar sepengetahuan kita, ternyata anak itu sudah berbadan dua, gitu kan? Nah, kalau anak itu mau kita keluarkan, ya benar, orang dia sudah berbadan dua. Sebagai anak sekolah berbadan dua kita keluarkan, ya benar, tidak salah, gitu kan? Nah, tapi kalau misalnya kita berpikir, tapi kalau kita keluarkan, terus padahal waktunya tinggal sedikit sekali, kan sayang, gitu kan? Sementara kalau kita bisa menahan, kita bisa menjaga mereka sampai dengan anak itu lulus, mungkin dia punya ijazah yang akan bermanfaat untuk dia berikutnya. Kalau pertimbangan kita seperti itu juga tidak salah. Jadi dua-duanya kan benar. Karena dua-duanya benar, tapi kan ini menjadi dilema. Dilemanya kalau kita mengikuti, kita kembalikan ke orang tua, pertimbangan kita ke masa depannya akan seperti apa. Tapi kalau kita tahan, belum tentu Bapak Ibu guru dan yang lainnya akan setuju. Nah, ini dua-duanya menjadi sebuah pertimbangan matang-matang. Nah, yang menjadi titik pijakan kita adalah kedepannya akan seperti apa. Kalau misalnya kita kembalikan ke orang tua, selesai permasalahan, tapi kita tidak memperhatikan masa depannya nanti seperti apa. Dia sudah belajar hampir 3 tahun, sudah hampir selesai tanpa mendapatkan apa-apa. Kalau dia nanti sudah melahirkan, nah barangkali kalau dia mau sekolah, melanjutkan kuliah, atau dia mau bekerja, kalau dia punya ijazah kan bisa bermanfaat.
Tapi kalau kita keluarkan pada saat itu dia nggak punya ijazah, padahal mungkin dulu hasil secara akademiknya anak itu bagus gitu, akhirnya kan memutus masa depannya dia. Meskipun sebetulnya yang memutus itu ya bukan sekolah, yang memutus adalah yang bersangkutan sendiri. Tapi dalam hal ini, permasalahan ini, sekolah punya kepentingan terhadap masa depan anak itu. Nah, dalam menghadapi hal begitu, kembali lagi kita harus memperhatikan jangka panjangnya. Nah, kalau jangka panjangnya akan membawa kebaikan untuk yang bersangkutan, maka sebaiknya itu yang diambil. Gitu. Mana yang lebih baik kita keluarkan? Kalau kita keluarkan akan menjadi kebaikan bagi yang bersangkutan, mungkin yang bersangkutan tidak akan dipermalukan, kemudian akan menikah dengan anaknya konglomerat, nggak usah kerja dan sebagainya. Ya nggak apa-apa, udah dikeluarkan, segera dinikahkan, selesai. Jadi kita kembali lagi, itu nanti masa depannya akan menjadi bagus. Tapi kalau kita tahan, ternyata kalau ditahan beberapa saat lagi, calon suaminya udah nggak mau, misalnya ya, kita berpikir ijazah, tapi ternyata si calon bapaknya kalau ditahan lagi dia udah nggak mau dan sebagainya, kemudian akan dia tinggalkan, kan juga tidak membawa dampak baik. Jadi menjadi pertimbangannya adalah untuk kedepannya dia. Gitu. Jadi kalau ditanyakan mana yang Bapak pilih tadi, masing-masing mempunyai konsekuensi dan kondisi yang berbeda-beda. Gitu. Berarti dari permasalahan atau kasus yang dihadapi tentang dilema etika itu, berarti Bapak mempunyai pertimbangan lain, dampak jangka panjang. Ya, memikirkan jangka panjang anak itu. Nanti takutnya, khawatirnya tidak lebih tidak baik lagi ke masa depannya dia. Betul. Gitu ya. Betul. Baik, berarti Bapak punya pertimbangan dilema. Dalam hal ini Bapak mengalami dilema etika ya Pak. Betul, Sehingga Bapak memutuskan dengan keputusan Bapak adalah memikirkan memikirkan pijakan mengambil keputusan adalah dampak masa depan, dampak jangka panjang. Kalau begitu bisa dikatakan begini Pak, berarti dari 4 paradigma itu Bapak bisa jadi masuk di dilema etika jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendek, jangka panjang, dan juga bisa rasa kebenaran lawan rasa keadilan. Rasa kasihan. Rasa kasihan Pak. Jadi kebenaran lawan rasa kasihan. Nah, dalam hal ini Pak, berarti Bapak pasti dalam dilema ini pasti Bapak sudah memikirkan, entah itu artinya siapa di situ terlibat, baik Bapak sendiri, baik Bapak Ibu guru, di mana tadi ini aturannya kalau udah berbeda itu ya keluar saja. Ternyata kan Bapak punya pertimbangan lain. Ya, bisa jadi Bapak melihat dari hal-hal seperti itu, Bapak juga mungkin menguji secara intuisi Bapak, ini ada gimana ya nanti terhadap guru, bagaimana perasaan guru, bagaimana perasaan siswa kita, bagaimana. Berarti Bapak sudah memikirkan matang-matang Pak ya. Kemudian secara Bapak melihat lagi apakah ini kalau dipublikasikan tidak baik juga gitu kan. Sehingga dari hal-hal itu Bapak mengambil keputusan benar-benar penuh pertimbangan yang sangat gitu Pak ya. Nah, kemudian begini Pak, setelah Bapak mengambil keputusan seperti itu, kira-kira Bapak mungkin merefleksikan ketika nanti ada, atau mungkin istilahnya preventifnya ketika menghadapi hal-hal kasus yang sejenis, atau mungkin kasus-kasus yang berbeda dari persoalan itu, berarti Bapak apa yang akan dilakukan ke depannya? Misalnya apakah Bapak nanti berkolaborasi dengan tim sekolah, komunitas sekolah agar bersosialisasi pertimbangannya adalah untuk kedepannya dia. Gitu. Jadi kalau ditanyakan mana yang Bapak pilih tadi, masing-masing mempunyai konsekuensi dan kondisi yang berbeda-beda. Gitu. Berarti dari permasalahan atau kasus yang dihadapi tentang dilema etika itu, berarti Bapak mempunyai pertimbangan lain, dampak jangka panjang. Ya, memikirkan jangka panjang anak itu. Nanti takutnya, khawatirnya tidak lebih tidak baik lagi ke masa depannya dia. Betul. Gitu ya. Baik, berarti Bapak punya pertimbangan dilema. Dalam hal ini Bapak mengalami dilema etika ya Pak ya. Sehingga Bapak memutuskan
dengan keputusan Bapak adalah memikirkan yang memikirkan menjadi pijakan pijakan, saya mengambil keputusan adalah apa itu dampak masa depan, dampak jangka panjang. Oke. Kalau begitu bisa dikatakan begini Pak, berarti dari 4 paradigma itu Bapak bisa jadi masuk di dilema etika Jangka pendek, jangka panjang. jangka pendek yang panjang, dan juga bisa rasa kebenaran lawan rasa keadilan. Rasa kasihan. Ya. Rasa kasihan Pak. Jadi kebenaran lawan rasa kasihan. Nah, dalam hal ini Pak, berarti Bapak pasti dalam dilema ini pasti Bapak sudah memikirkan, entah itu artinya siapa di situ terlibat, baik Bapak sendiri, baik Bapak Ibu guru, di mana tadi ini aturannya kalau udah berbeda dua ya keluarga saja. Ya. Ternyata kan Bapak punya pertimbangan lain. Ya, bisa jadi Bapak melihat dari hal-hal seperti itu, Bapak juga mungkin menguji secara intuisi Bapak, ini ada gimana ya nanti terhadap guru, bagaimana perasaan guru, bagaimana perasaan siswa kita, bagaimana. Berarti Bapak sudah memikirkan matang-matang kayak. Kemudian secara Bapak melihat lagi apakah ini kalau dipublikasikan tidak baik juga gitu kan. Sehingga dari hal-hal itu Bapak mengambil keputusan benar-benar penuh pertimbangan yang sangat gitu Pak ya. Nah, kemudian begini Pak, setelah Bapak mengambil keputusan seperti itu, kira-kira Bapak mungkin merefleksikan ketika nanti ada, atau mungkin istilahnya preventifnya ketika menghadapi hal-hal kasus yang sejenis, atau mungkin kasus-kasus yang berbeda dari persoalan itu, berarti Bapak apa yang akan dilakukan ke depannya gitu. Misalnya apakah Bapak nanti berkolaborasi dengan tim sekolah, komunitas sekolah agar bersosialisasi menyampaikan gitu, menginformasikan agar jangan terjadi lagi ini dan sebagainya. Kira-kira apa sih Pak salah satu contohnya? Iya, pertama kan di sekolah itu ada aturan dan tata tertib. Ya, tata tertib itu harus dibuat dan disosialisasikan secara baik dan secara intens. Kemudian sosialisasi itu sebaiknya tidak hanya pada siswa saja, tapi juga harus sosialisasikan pada orang tua. Ya. Nah, setelah itu harus ada kesepakatan antara orang tua, siswa dengan pihak sekolah. Apakah bersedia untuk mentaati tata tertib yang sudah ditentukan bersama. Nah, bentuk dari kesepakatan itu harus ditandatangani bersama. Tanda tangan bersama jika perlu bermeterai agar mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Tapi ya itu preventifnya ya. Kemudian juga diinformasikan di dalam kegiatan-kegiatan hariannya. Kita mengundang narasumber untuk memberikan informasi tentang bahaya seks bebas, bahaya pergaulan bebas, kemudian dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan ke arah sana. Kemudian penguatan karakter anak terhadap keimanannya, terhadap penguatan karakternya, sehingga dia bisa menjaga dirinya dan bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang aman, mana yang tidak. Dia tahu konsekuensi apa yang akan dia terima kalau dia melakukan hal-hal tersebut atau melanggar hal tersebut. Nah, itu juga perlu disosialisasikan, dipublikasikan secara intens, sehingga memberikan pemahaman anak-anak atau warning pada anak-anak bahwa mereka harus bisa menjaga diri. Ya, kira-kira begitu. Untuk preventifnya ya, gitu. Kira-kira begitu. Nah, jadi harus ada kerjasama Bapak Ibu guru juga, anak juga, dan orang tua. Di samping itu juga keterlibatan pihak ketiga, ya, sebagai narasumber. Betul. Ya. Baik Pak, dari situasi yang Bapak hadapi tadi, berarti Bapak sudah, artinya Bapak dengan pertimbangan dilema tadi yang dihadapi tadi, otomatis dong Pak ya, pastikan ada yang tidak puas di satu sisi,
ada yang puas di satu sisi. Ya. Namun dengan Bapak sebagai pemimpin mengambil kebijakan, yang pasti sudah menggunakan beberapa langkah-langkah itu Pak ya, langkah-langkah dalam mengambil keputusan. Tadi salah satu yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana Bapak menguji apakah ini benar dan salah. Tadi Bapak sebutkan, oh ini sama-sama benar, pilihannya harus begitu. Dan saya harus melihat ini anak ke masa depannya. Jadi saya kira apa yang Bapak sampaikan luar biasa sebagai buah pengalaman saya sebagai CGP dan pengalaman Bapak luar biasa. Oleh karenanya Pak, pada hari ini mungkin nggak panjang lebar, tapi saya sudah dapat poinnya Pak. Berarti Bapak ternyata mengalami dilema etika dan Bapak mengambil keputusan dengan kalau bahasa salah satu 9 langkahnya namanya Pak care based thinking Pak. Atau juga Bapak disebutkan ngambil rule based thinking, tapi Bapak indahkan rule based thinkingnya, tapi Bapak ngambil care based thinking karena Bapak melihat masa depan ini anak ini bakal panjang daripada Bapak putus nggak punya masa depan. Saya kira itu Pak hari ini wawancara kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Terima kasih sebelumnya Pak. Sama-sama Pak Fendi, mudah-mudahan waktu yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya. Amin, Pak. Ya. Itu dari saya, dari CGP Angkatan 8 bersama Kepala Sekolah SMK 7 dengan Bapak, maaf saya nggak hafal, Priyadi Pak ya? Pak Gendra Priyadi. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi maaf, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali lagi Pak. Sama-sama Pak Fendi. Saya